Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya sehingga banyak ibu-ibu dan teman-teman yang bisa ambil manfaat, senantiasa sehat, ibadah lancar sampai Allah memanggil kita ke syurga. Amin. Apa kabar teman-teman onlineku? Semoga teman-teman dalam mengisi liburan ini dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan video kali ini, Ibu akan memberikan sedikit resep tentang cara mencegah kurang darah dari pandangan klasik Indonesia Medicine. Dan juga resep jus sehatnya yang nanti kita minum setiap pagi. Ini sangat bermanfaat buat ibu-ibu yang darahnya rendah, termasuk Ibun ya. Ibun termasuk yang tensinya tuh jarang sekali di atas 100 ya. Keseringan tuh di bawah 100 gitu. Alhamdulillah setelah minum jus ini gejala-gejala kurang darah itu sudah jarang muncul gitu teman-teman. Konsep kaidah dasar dari tubuh sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Suyuti adalah dengan dua esensial vital, yakni haroroh yang membentuk energi vital atau cairan yang membentuk esensi vital, tidak terlepas dari asal muasal pembentukan darah. Kalau konsep yang disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti maupun Al-Imam Al-Jauziyah, makanan yang dimakan oleh kita, dikonsumsi oleh kita ini masuk kemudian dicerna di dalam perut besar. Semua ditampung di dalam perut atau disebut dengan lidah perut besar. Nah, kemudian haroroh dari kolbu masuk dan mencerna atau mengurai makanan. Makanan ini akan diubah menjadi 4 cairan. Yang pertama yaitu cairan merah atau darah. Yang kedua cairan kuning atau yang disebut dengan getah bening. Kemudian yang ketiga cairan hitam atau tihal. Yang keempat balgom yang disimpan di paru-paru. Nah, semua makanan itu akan menjadi darah atau cairan merah. Ada kalanya bisa jadi cairan kuning dan balgom. Cairan kuningnya ini disimpan di kantong empedu. Makanya kalau kita muntah itu kadang terdapat cairan kuning yang pahit. Nah, itu keluarnya tuh dari kantong empedu. Nah, itu juga prosesnya itu pembentukannya dari makanan dan minuman kita. Dalam berbagai konsep klasik itu bahwasannya hanya makanan yang bagus, yang mempunyai nutrisi yang baik, kemudian diserap, dibentuk menjadi darah. Kemudian nanti akan disimpan di dalam kabid atau hati. Oke teman-teman, ini video Ibu ambil saat jalan-jalan pagi di perumahan Family Urban daerah Bekasi. Lanjut lagi ya teman-teman, bagaimana sih seseorang bisa kekurangan darah itu? Apa penyebabnya? Nah, ada kalanya terjadi saat ada pendarahan hebat sehingga kita kekurangan banyak volume darah. Itu penyebabnya yang pertama. Kemudian biasanya volume darah yang dikeluarkan secara drastis tiba-tiba atau terjadi kecelakaan, maka terjadilah kekurangan darah di sini. Kemudian yang kedua, sakit yang panjang. Biasanya penyakit yang panjang ini bisa menyebabkan kita kekurangan darah juga. Maka tubuh kita ini biasanya kan melakukan perlawanan ya darah itu terhadap penyakit. Jadi kalau misalnya sakitnya sangat lama, panjang itu, maka kita akan kekurangan darah gitu. Nah, selain tadi
yang kedua sakit yang berkepanjangan, yang ketiga itu ada juga kegiatan yang menghalangi terbentuknya darah itu seperti bergadang. Nah, bergadang yang memang tidak memberikan makanan untuk dicerna menjadi darah, karena saat bergadang organ kita kan tidak beristirahat tuh, jadinya proses pembentukan darahnya itu tertunda seperti itu. Langsung saja kita buat dulu resep jusnya ya teman-teman. Yang pertama itu ada apel merah. Apel merah setengah buah ukurannya nanti separuh saja yang kita masukkan. Kemudian susunya ini susu kambing. Kenapa susu kambing? Karena kalau susu kambing pasangannya ini dengan apel merah. Kemudian nanti ada kismisnya 2 sendok teh, atau nanti bisa dipakai dengan, boleh diganti anggur ya kalau tidak ada. Nah, kemudian jika nanti yang kita pakai itu apel hijau, baiknya berpasangan dengan susu sapi. Banyaknya pun sama 200 ml takarannya. Karena ibu pakai susu kambing, jadi ibu pakai apel merah. Ini bagusnya dimakan di pagi hari untuk jus yang apel merah ya teman-teman. Bagaimana sih Bu cara kita menambah darah kalau memang sudah tahu darah kita itu rendah? Yang pertama, selain dari makanan dan minuman ya, kan ada kriteria makanan minuman penambah darah itu banyak, kayak seperti kalau buah itu ada buah naga, buah bit yang berwarna merah-merah menyala, itu bagus untuk menambah darah kan. Kemudian darah ini nantinya disimpan di hati, dibentuknya di limpa. Nah, darah dari limpa ke hati ini bersifat dingin karena belum bertemu dengan energi. Nah, jika makanan dan minuman kita tidak mencukupi untuk pembentukan darah di hati ini, maka biasanya tubuh kita ini mengambil tabungan atau esensi ya, atau disebut dimah atau disebut sumsum yang masih berada di ginjal. Nah, oleh karena itu sangat berkaitan sekali dengan bahan makanan yang nanti yang kita pakai, yaitu buah apel. Dia itu dari dulu itu dipakai sebagai tonik esensi ginjal. Di esensi ginjal ini sangat berkaitan ya teman-teman dengan kerontokan rambut, pengeroposan tulang, pendengaran kita yang berkurang nantinya, dengan gigi kita yang gampang rontok, serta pupil mata yang mulai berkurang fungsinya. Nah, ini semua dipasok dari esensi ginjal di ginjal, termasuk sperma. Kemudian susu sapi ini memenuhi kekurangan sumsum di ginjal kita, pastinya bagus, apalagi buat orang tua karena dapat memenuhi kekurangan sumsum pada tulang. Yang saya tadi bilang sudah mulai lupa, pikun karena kurang sumsum di tulangnya, tulang kita sudah mulai rapuh. Nah, susu akan ketemu dengan apel hijau tadi, karena apel hijau ini pun memenuhi kebutuhan sumsum, memasoknya ke ginjal nantinya. Bisa dipinjam saat seseorang yang makan makanannya tidak bernutrisi misalnya, sedangkan badan kita butuh nutrisi, jadi diambillah dari minuman dari yang bernutrisi yang masuk ke ginjal kita. Nah, kebutuhan yang diambil berasal dari jus ini yang dia itu mentonik esensi ginjal kita gitu. Itu yaitu buah apel tadi, dan dia memasok kebutuhan sumsum untuk orang tua ya terutama. Nanti minumnya pagi itu kalau bisa yang susu sapi dan apel hijau ya teman-teman, karena ini untuk memenuhi sumsum tulang kita. Kemudian kalau sore baru yang susu kambing dengan apel merah. Ini Masya Allah sangat membantu sekali untuk mentonik ginjal kita.
Oke teman-teman, sampai detik ini Ibu mau ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang masih setia menonton channel Ibu. Mudah-mudahan selalu bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Di sini Ibu bukan bermaksud menggurui atau sok pintar untuk memberi ilmu ya. Sama-sama Ibu juga masih terus belajar dan menggali ilmu ini sehingga banyak manfaat yang Ibu rasakan sendiri dan nanti Ibu akan bagi-bagikan ke teman-teman semua. Nah, ini video Ibu ambil saat anak-anak minta nonton Moana ya, karena momennya masih libur nih, libur panjang. Jadinya ya kita harus setia mendampingi ya teman-teman. Pastinya teman-teman juga ya di rumah, anak-anak pada libur semua. Oke, lanjut saja ya teman-teman. Selanjutnya ada tabiat seseorang yang kekurangan darah. Kalau di pandangan klasik Ibu sebutkan 3 saja ya tabiatnya. Yang pertama itu tabiat lemahnya jantung dan limpa atau TIHA. Nah, ini biasanya ketika haroroh jantungnya itu lemah, kekuatan jantungnya itu lemah, dan kekuatan limpanya lemah. Gejalanya biasanya ada pembengkakan di perut atau limpa. Sering terjadi pendarahan. Misal kalau perempuan kan haidnya terlalu lama, berkepanjangan gitu. Kemudian kalau buat laki-laki misalnya muntah darah atau kencing darah, biasanya dia menunjukkan gejala yang makannya itu cuma sedikit, terjadi kelelahan, dia cepat lupa orangnya, apalagi yang kalau untuk laki-laki bisa impoten ya. Nah, kemudian suaranya pelan, terus orangnya gugupan, jantungnya suka berdebar yang sangat keras, suka keringetan di malam hari. Nah, untuk yang gejalanya saya sebutkan ini, baiknya konsumsi hati sapi, kemudian telur ayam kampung direbus, tripang, cumi, tiram, terus bayam air, kemudian buah lengkeng. Biasanya Shinsei memberitahu kalau buah lengkeng itu direbus. Misal 7 buah lengkeng direbus, diminum airnya, kemudian dimakanlah buahnya. Ini efektif juga. Lalu ikan kembung, selar, ikan layang, apel, beras atau nasi, kacang merah, bubur jali, dan kentang. Kemudian karena lemahnya hati dan ginjal. Kalau tadi karena jantung dan limpa, yang ini lemahnya hati dan ginjal, karena hati tempat penyimpanan darah, kemudian ginjal itu bahan untuk menuju darah disimpan di ginjal dulu. Nah, biasanya gejalanya mata mudah lelah dan pusing, kemudian tenggorokannya kering, kesulitan dalam buang air kecil dan buang air besar, sakit di pinggang, rabun, senja, mata merah, telinga berdenging, bahkan bisa tuli karena kekurangan esensi ginjal. Yang cocok itu minumannya susu sapi, sarang burung walet, kacang polong, kemudian telur ayam kampung juga, daging bebek, sotong. Nah, ini bagus juga. Apalagi jus ini juga tambah melengkapi. Lalu kemudian yang ketiga itu astenia, energi vital di limpa dan ginjal, biasanya disertai dengan tangan kaki yang dingin, pinggang dingin di daerah diare di sore hari, makannya dikit, terus bengkak di wajah. Dia tuh biasanya tipikalnya takut dengan dingin, terus kelelahan secara mental, pucat, kurang selera makan, lidah keluar jika terengah-engah. Nah, itu dia. Jus ini sangat bermanfaat. Selain jus ini ada sirip ikan hiu, ayam kampung,
pala, lada hitam, ayam yang dicabein itu, pokoknya yang sifatnya hangat, daging kambing yang muda, ginjal kambing juga bagus sekali, kemudian lobster, ikan sarden, udang, burung pipit, kacang pistachio, raspberry dan kenari. Nah, ini cocok buat yang tipe ke astenia dengan energi vital di limpa dan ginjal. Ya, astenia. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya info dari Ibun. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Kita bertemu lagi di video selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum.